Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di stand SMP Negeri 1 Sampit dengan saya Axel Giovanni, di mana pada kemeriahan sore ini kami sekali lagi mengundang dan juga menerima tamu yang istimewa, yaitu kepala dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP. Dan pada waktu ini diperkenankan untuk bapaknya, dipersilahkan. Ya. Sebelum mengawali, alangkah baiknya juga untuk penonton dan pemirsa dan khalayak lainnya untuk bisa mendapat perkenalan yang pendek dari Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Saya Agus Bekti ya, dari lead PDM 02 yang menangani tentang implementasi kurikulum merdeka di Balai Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya dalam waktu yang lumayan pendek kita cuma ngobrol tentang kurikulum merdeka aja. Bisa. Ya, jadi kalau bisa kita lebih rileks, lebih santai. Ya. Jadi Bapak bantu dalam juga mengawasi untuk implementasi kurikulum merdeka. Ya, sebenarnya lebih tepatnya membantu atau memfasilitasi ini penerapan kurikulum merdeka. Jadi kalau mungkin ada permasalahan, ada pertanyaan, nah itu bisa disampaikan ke kami ya. Jadi sebagai fasilitator dari kurikulum dan penerapannya. Bisa seperti itu, tapi lebih pada advokasi. Jadi mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Oh iya. Jadi Pak, untuk mengawalnya dari frontal aja, sebenarnya apa itu kurikulum merdeka? Berpendapat Bapak? Mungkin singkat saja ya. Jadi kurikulum merdeka diharapkan menjadi kurikulum yang lebih kontekstual ya, dengan situasi perkembangan zaman, kemudian lebih mengakomodasi karakteristik dari wilayah, kemudian dari satuan pendidikan, karena kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas, sangat beragam, sehingga tidak mungkin diterapkan satu kurikulum yang sama. Jadi masing-masing daerah punya karakter yang berbeda dalam melaksanakan kurikulum. Nah, karena itu kurikulum merdeka itu memberi kesempatan, memberi peluang pada satuan pendidikan untuk merumuskan sendiri kurikulum yang sesuai dengan karakteristiknya. Jadi untuk tiap karakteristik sekolah-sekolah itu juga dengan zaman. Iya, beda. Kan kadang-kadang ada sekolah yang berada di pinggir pantai, di pinggir sungai, kemudian dikelilingi oleh perkebunan gitu. Nah, itu tentunya kan memiliki karakter yang beda tentang geografinya, kemudian masyarakatnya, mata pencahariannya, lingkungannya. Nah, itu menjadi faktor yang diperhitungkan atau diakomodasi oleh kurikulum yang dirumuskan oleh satuan pendidikannya. Baik, jadi untuk kurikulumnya sendiri dalam pendidikan atau juga mata pelajaran dan bagaimana pendidikannya itu dijalankan, sebenarnya apa perbedaannya Pak dengan kurikulum sebelumnya? Kalau mata pelajarannya itu kan ada beberapa yang ini ya ditambahkan atau disederhanakan kontennya atau materinya. Jadi sekarang tidak ada, kalau dulu itu kompetensi dasar, kompetensi dasar, sekarang ada capaian pembelajaran. Jadi ada rumusan kompetensi, kemudian rumusan pokok bahasan atau materi yang harus dicapai oleh satuan pendidikan. Nah, dari situ ya, dari capaian pembelajaran itu lalu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu satuan pendidikan punya kewenangan sekali lagi untuk tadi merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik satu, tadi wilayahnya ya, kondisi geografisnya, kemudian yang kedua satuan pendidikannya, karena setiap sekolah itu kadang-kadang kan punya karakter yang beda. Ada sekolah yang gurunya lengkap, ada sekolah yang mungkin sarana prasarana lengkap, tapi ada juga yang enggak, yang kurang. Kemudian ada sekolah yang di perkotaan, itu tentunya beda dengan sekolah yang di daerah pedalaman dan seterusnya. Nah, itu perlu penyesuaian, terutama misalnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran, dalam menyiapkan materinya, menyiapkan model pembelajarannya dan seterusnya. Nah, itu sekali lagi, kalau kurikulum merdeka itu diberi keluasan oleh satuan pendidikan untuk merumuskan seperti apa sih kurikulum yang tidak diterapkan di satuan pendidikan itu. Jadi untuk pihaknya itu seperti cukur rambut kan, di mana tiap orang atau tiap siswa dan tiap murid itu didiferensiasi dalam pembelajarannya itu. Iya. Tapi sebenarnya itu untuk diferensiasi belajar itu sebenarnya itu apa Pak? Jadi pertama gini langkahnya,
nanti katanya dengan asesmen juga ya. Jadi di kurikulum merdeka itu ada asesmen formatif sama asesmen sumatif ya. Asesmen formatif itu dilakukan di awal, ada asesmen awal namanya, bisa dilakukan di awal kemudian diproses. Kalau di awal itu untuk memetakan tadi kebutuhan peserta didiknya, jadi kita atau guru itu memberikan layanan pendidikan atau pembelajaran itu harus memenuhi atau harus sesuai dengan kebutuhan dia, satu. Yang kedua, kesiapan dari peserta didiknya. Kan ada anak-anak yang ini contohnya ya, kalau di SD yang muda ya, yang masuk SD kelas 1 tuh mungkin ada anak-anak yang sudah pintar membaca, ya kan, ada yang sudah bisa membaca, ada yang baru kenal huruf, ada yang nggak kenal huruf sama sekali. Nah itu kan harus dipetakan tuh di asesmen awal, dilihat oh ini anak yang sudah lancar, ini yang masih terbata-bata, ini yang belum kenal huruf sama sekali. Nah nanti guru dalam mengelola pembelajaran itu harus beda kan. Berarti untuk anak-anak yang sudah pintar, yang sudah lancar membaca itu diberi materi-materi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Untuk apa? Untuk memberikan tantangan dia dalam kemampuan membaca. Tapi untuk anak-anak yang belum kenal sama huruf sama sekali ya, belum kenal huruf, berarti dia harus ada penguatan, pengenalan hurufnya dulu kan. Jadi nggak mungkin sama dalam satu kelas gurunya mengajar dengan materi dan dengan cara yang sama. Karena apa? Karena peserta didiknya beda-beda. Nanti kalau disamakan, kalau mau menyamakan yang lemah ya, masih lemah ya, kesiapannya masih lemah, nanti kasihan yang sudah menguasai materi, dia akan bosan kan, nungguin teman yang masih belajar membaca mengenal huruf, ada dia sudah lancar membaca. Nah itu seperti itu. Jadi diferensiasi itu bisa dilakukan di awal dengan memetakan dulu ada asesmen awal itu ya, jadi saling berkaitan. Kemudian nanti dalam proses pembelajarannya, jadi kan gini, anak sudah diketahui ya identifikasinya, ada anak yang mahir, ada anak yang sedang, ada anak yang kurang. Nah nanti guru menyiapkan materinya ya, materinya disesuaikan ya, materi pembelajarannya. Kemudian caranya kan beda tadi itu kan beda. Kalau anak-anak yang pintar itu mungkin dia orientasinya sudah belajar, tapi anak-anak yang lemah dia harus diawasi ya. Makanya bisa diatur, misalnya anak-anak yang pintar itu taruh di belakang ya, duduk di belakang, tapi anak-anak yang kurang tadi itu ditaruh di depan guru atau di tempat duduk yang paling depan, sehingga guru lebih mudah kontrolnya. Karena apa? Karena dia mungkin masih perlu penguatan. Sebenarnya anak-anak yang pintar itu biasanya dia dikasih tugas dia langsung kerjakan gitu ya. Jadi guru nggak terlalu banyak intervensi, nggak terlalu banyak memberikan memerlukan, dia tidak perlu banyak memerlukan perhatian guru karena dia sudah berorientasi pada tugas. Jadi dia merasa senang kalau dapat tugas. Tapi ada anak-anak yang tadi karena dia belum siap ya, kesiapan belajarnya kurang, itu guru harus mengontrol terus, harus mengawasi. Karena itu ditaruh di depan. Itu misalnya pengelolaannya ya, diferensiasi pengelolaan. Diferensi materinya tadi kan materinya ada yang kompleks ya, ada yang sudah kompleks, ada yang sudah lanjut, tapi ada juga yang masih mendasar itu. Kemudian pengelolaannya kan, pengelolaannya gitu. Terus nanti juga asesmen kaitannya dengan, nah kalau asesmen formatif ya, formatif itu nanti dilihat perkembangannya. Jadi anak-anak yang tadi lemah itu progresnya bagaimana, mungkin dia ada, atau ketika guru menyampaikan pokok bahasan itu kok ada anak-anak yang capaiannya kok lambat ya, ada anak-anak yang cepat, ada yang lambat. Nah ini dilihat kenapa dia lambatnya, ada masalah apa dia lambat, apakah karena mungkin daya serapnya lemah ya, atau kurang, atau kecepatan memahaminya kurang ya, karena kan tiap orang punya karakter beda-beda ya, tiap siswa punya karakter beda-beda, atau mungkin karena dia punya masalah ya, masalah di luar akademik ya, misalkan mungkin karena ada masalah keluarga di rumah, mungkin dia ikut orang lain, bukan orang tua inti ya, ikut neneknya, kakeknya, itu kadang-kadang kan bermasalah, atau mungkin kondisi keluarganya juga kurang mendukung ya, mungkin ada konflik atau apa. Nah itu harus dilihat apa itu mempengaruhi proses dalam pembelajaran. Jadi itu diselesaikan agar apa? Agar nanti capaian pembelajaran itu sesuai dengan yang kita harapkan, atau pencapaian tujuannya sesuai yang kita harapkan, atau paling enggak mendekati teman-teman dia yang tadi dari awal memang sudah siap ya, sudah siap belajar ya, karena dia menguasai pengetahuan awalnya. Kemudian memang dia punya daya serap yang tinggi karena daya dukungnya tinggi juga. Nah nanti kaitannya itu asesmen formatif ya. Jadi guru itu harus melakukan evaluasi atau melakukan refleksi bagaimana perkembangan anaknya itu, perkembangan peserta didiknya itu. Nanti kalau ada masalah selama proses pembelajaran itu harus diselesaikan itu ya. Terus yang kedua baru nanti yang asesmen sumatif itu dia melihat capaiannya. Jadi itu berupa nilai capaian dia. Mungkin kalau sekarang nilai nilai semester itu ya. Jadi nanti sebenarnya kalau setiap pokok bahasan ada asesmennya. Nah, hasil asesmen di setiap pokok bahasan itu bisa jadi nilai sumatif dia.
Karena sebenarnya kan guru tuh kalau paham ya, kalau tahu kan tahu ya mana anak-anak yang pinter ya, mana anak yang lemah atau yang perlu penguatan, sehingga nilainya itu guru sudah tahu ya. Dilihat dari tadi pokok bahasan, tidak harus ada nilai akhir kan, dulu kan ada nilai akhir ya, jadi ada ujian akhir ya, ada asesmen akhir atau ada ujian akhir yang itu materinya semua, kemudian anak-anak diminta untuk mengerjakan materi itu. Nah, kadang-kadang itu mungkin anak-anak yang awalnya itu pinter ya dari awal, tapi pas jadwal asesmen atau jadwal ujiannya sakit, dia jadi nilai jatuh karena sakit. Nah, itu kan tidak menggambarkan capaian dia di setiap pokok bahasan. Nah, itu asesmen yang sumatif katanya seperti itu satu. Yang kedua, asesmen diferensiasi diferensiasi ada di materi, ada di prosesnya tadi ya, cara ngatur anak dalam pembelajaran ya, kemudian ada produknya. Jadi itu pengen tahu capaian dia. Jadi anak-anak itu diminta dia mau diminta untuk dengan cara seperti apa agar gurunya tahu bahwa dia sudah menguasai materinya. Bisa jadi dengan tes tertulis ya, bisa jadi dengan mengekspresikan sesuatu yang itu menggambarkan dia. Kalau misalnya dia suka menggambar itu ya, nah kalau misalnya materinya kaitannya dengan struktur gambar atau apa, disuruh gambar aja, karena diminta menggambar ya, karena dia sukanya gambar nanti diminta menjelaskan. Jadi secara nggak langsung kan dia menyalurkan minat dia menggambar. Ada anak-anak yang mungkin suka bikin puisi, ya udah bikin puisi tentang materi atau pembahasan itu, nanti diminta untuk membacakan, kemudian nanti sambil diobservasi kemampuan dia atau penguasaan materi dia terhadap pokok bahasan itu. Ada anak-anak yang suka presentasi ya, silakan juga itu. Kalau mau presentasi bisa presentasi itu. Jadi tergantung lagi minat dia. Jadi akhirnya nanti asesmen yang kaitannya dengan sumatif itu akan membuat anak-anak itu merasa tertantang, bukan merasa teruji ya. Sama dengan misalkan seperti ini yang suka podcast ya. Dan nanti silakan buat podcast yang kaitannya dengan materi itu. Jadi kan dia nyusun bahannya kan, nanti pertanyaannya seperti apa kalau materi atau pembahasannya itu kalau membuat podcast itu. Terus nanti silakan dengan teman yang lainnya, partner kan. Nah, kan kalau podcast itu kan yang wawancara dengan diwawancara kan harus, atau paling enggak menguasai materinya. Dari situ kan guru kelihatan. Kalau pertanyaan dia harus menguasai materinya. Kalau dia nggak menguasai materi kan dia nggak bisa menyusun pertanyaan. Kan gitu ya, ya kan? Iya. Nah, ya dengan juga yang diwawancara. Kalau diwawancara temannya itu dia nggak menguasai materi, nanti dia nggak bisa menjawab pertanyaan dari si wawancara kan. Nah, tapi kan anak-anak yang podcast, hobinya podcast itu ya, dia akan seneng, dia nggak merasa bahwa dia itu sedang di asesmen, sedang dinilai apa capaian pembelajaran dia di asesmen sumatif. Jadi nanti anak-anak tuh beragam asesmennya itu, tergantung pilihan dia gitu. Iya, gitu. Jadi asesmennya itu juga memihak pada siswanya juga untuk bisa dipilih. Iya, pokoknya kebutuhan anak. Dia maunya apa? Jadi disilakan. Jadi guru tuh minta, mau di asesmen dengan cara seperti apa. Jadi sesuai dengan pilihan dia. Jadi kalau dulu kan kerjakan soal, itu kan orang anak yang nggak suka membaca ini ya, atau hobinya nggak suka dia, atau kan jadi beban kan, dia harus mau belajar, harus ini. Padahal cara belajarnya mungkin ekspresinya bisa beda-beda ya, mungkin dia belajar juga. Tapi kan kalau tadi ada tantangan tuh ya, kalau podcast tuh, kalau hobinya podcast kan dia, materinya ini, berarti aku nanti nyiapkan pertanyaan seperti ini kan. Terus nanti yang satunya yang diwawancara, berarti pertanyaan sekitar ini kan. Ini kan jadi nggak sadar dia itu sedang belajar. Beda kalau misalnya besok ujian tertulis materinya ini ya, kan jadi terbeban, saya harus menghafal materi ini. Padahal tadi kalau podcast enggak kan, dia tuh sebenarnya sudah menghafal juga, mempelajari, tapi dengan menyesuaikan hobi dia kan, minat dia tuh podcast, minat dia tuh bertanya, minat dia tuh menceritakan. Nah, itu secara nggak langsung sudah otomatis dia belajar, dan gurunya tahu kan, ini anaknya menguasai, sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, seperti itu. Beserta itu. Iya. Tapi Mister, saja dengan banyaknya asesmen dan juga untuk perubahan dalam kurikulum ini, saya ada banyak juga kan yang tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi juga. Kira-kira untuk hambatannya itu seperti apa aja, Mister? Iya, nanti kaitannya dengan asesmen salah satunya ya. Iya. Itu kan berarti guru harus kreatif kan, harus inovatif. Bagaimana membuat kriteria penilaian untuk yang tadi yang podcast itu kan tentunya beda. Kalau dulu memang mudah ya. Dulu itu mudah ketika tes tertulis itu kan bikin soalnya, ada jawabannya, kerjakan langsung ditabulasi kan. Benarnya misalnya kalau 100 benar 80, berarti dia skornya 80. Nah, kalau podcast ini kan dia harus membuat item-item penilaian. Bagaimana penguasaan materi
yang bertanya, kemudian yang menjawab itu. Dia harus punya kriteria penilaian. Nah, memang agak beda dengan dulu. Kalau dulu kan sama, itu podcast ya. Kan tadi ada anak yang minta, enggak saya saya pengen menggambar ya, menggambar. Nah, berarti guru harus melihat kan, oh ini kriteria yang saya gunakan untuk menilai anak yang menggambar itu seperti apa. Itu. Terus waktunya juga kan berarti beda-beda ya. Kalau dulu kan 30 menit 1 jam semuanya sama selesai cepet. Kalau ini kan enggak, harus dijadwalkan. Yang podcast nanti jam berapa sampai jam berapa. Terus yang menggambar jam berapa sampai jam berapa itu. Jadi memang lebih gurunya lebih banyak waktu ya untuk mengalokasikan itu, jadi harus lebih kreatif memang. Tapi sekali lagi tadi kan berpihak pada peserta didik. Iya kan, jadi kan dengan asesmen itu jadi semua potensi muncul kan, yang podcast muncul, kemudian yang bikin gambar juga muncul, terus apalagi yang bikin kartun muncul kemampuan dia, yang presentasi juga muncul. Jadi semuanya kan guru itu mengantarkan siswa agar siswa itu muncul potensi yang ada dalam dirinya, karena nanti masing-masing orang punya talenta ya, punya bakat kan masing-masing anak itu. Nah, itu tugas guru untuk membangunkan. Jadi kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara itu, guru itu kayak petani. Ada yang petani itu kan kalau nanam padi jelas beda dengan ketika menanam singkong, beda dengan menanam kacang. Kan perlakuannya beda gitu kan. Ukurannya juga beda nanti. Jadi ukurannya kan beda-beda untuk menilai apakah menanamnya itu berhasil atau enggak gitu. Iya. Jadi untuk keberhasilannya kira-kira gimana Mister kalau di Kalimantan Tengah? Bagaimana untuk implementasi kurikulum baru ini? Ya, memang cukup berat ya, karena itu kan merubah mindset ya kan, merubah mindset gurunya yang dulunya kalau tes itu sudah tertulis selesai kan, tinggal ngitung jumlah benar salahnya. Kalau sekarang kan enggak. Nah, itu memang masih perlu perjuangan ya, tapi saya optimis karena sekarang ini kan suka tidak suka bahwa peserta didik itu akan lebih cerdas dari gurunya ya, akan lebih tertantang atau perlu tantangan agar bisa mengeksplorasi potensi yang dia miliki. Jadi satuan pendidikan, kepala sekolah, guru memang harus menyiapkan diri untuk mengembangkan kemampuan dia dalam pengelolaan pembelajaran, termasuk tadi membuat perencanaan, mengelola pembelajaran, kemudian melakukan asesmen. Jadi saya yakin karena kalau dilihat dari yang menerapkan kurikulum mereka itu progresnya cukup bagus ya. Dari 60% itu sudah sekolah menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian nanti tahun ini itu kita upayakan untuk diadvokasi sehingga hampir setidaknya 80% lah satuan pendidikan di Kalimantan Tengah ini bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Karena dengan kurikulum Merdeka nanti harapannya tadi itu bisa merubah mindset dari guru, dari satuan pendidikan, kepala sekolah, sehingga nanti kebutuhan belajar peserta didik itu bisa terlayani. Ya, jadi untuk harapan selanjutnya itu bisa lebih merata juga ke seluruh Kalimantan Tengah. Iya, jadi mungkin berangkat dari yang punya komitmen ya, punya grow mindset ya, mindsetnya itu terbuka terhadap perubahan. Kan banyak kan guru atau kepala sekolah yang mindsetnya itu masih tertutup ya, tidak suka dengan perubahan. Nah itu, tapi dengan teman-teman yang punya grow mindset ya, baik gurunya atau kepala sekolahnya, itu nanti akan mempengaruhi ya, setelah melihat produknya ya, melihat siswanya ternyata kok lebih pinter-pinter atau lebih bisa adaptif terhadap lingkungan, lebih bisa menunjukkan prestasi, itu mereka akan terbawa, ya ternyata memang harus ada perubahan mindset, ada perubahan paradigma dalam mengelola pembelajaran atau pendidikan. Jadi untuk peralihan mindset masih butuh pekerjaan karena masih tradisional. Iya, perlu kerja keras itu. Tapi tetap harus kita perjuangkan. Tapi untuk kesan Mister sebenarnya bagaimana Mister dengan banyaknya stand-stand yang sudah ada di sini dengan banyak kreasi? Iya, ini kan stand ini kan salah satu bentuk memberikan satu dorongan bagi satu pendidikan untuk menghasilkan praktek baik penerapan kurikulum Merdeka. Itu satu. Yang kedua, menampilkan praktek baik yang sudah dilakukan. Jadi kan ini kan semuanya menampilkan praktek baik satuan pendidikan ya, entah itu di pembelajarannya atau pengelolaan gurunya, pengelolaan siswanya dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, ditampilkan dalam bentuk foto, kan ada foto-foto kegiatan, ada dokumentasi kegiatan, bisa jadi ada videonya. Nah, itu yang kita harapkan itu mencerminkan penerapan dari kurikulum Merdeka, sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman, kan saling mengunjungi, kemudian saling melihat, oh di sekolah lain, di kabupaten lain tuh pembelajarannya seperti ini,
kemudian asesmen seperti ini. Nah, itu kan membuka wawasan tadi itu. Jadi ada sesuatu yang beda ya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari satuan pendidikan lain. Kan ini satu provinsi kan bertemu saling berbagi pengalaman, saling sharing, sehingga nanti bisa saling memperbaiki diri, saling melakukan refleksi ya. Oh iyalah, ada yang lebih baik di sana, itu bisa kita adaptasi, kita serap gitu ya. Jadi festivalnya juga sebagai cara untuk realisasi untuk Iya. sekolah-sekolah itu juga kabupaten-kabupaten lain. Ya, itu satu ya. Jadi mereka bisa sharing. Yang kedua, ini bisa memberikan opini atau promosi kepada masyarakat ya, bahwa kurikulum merdeka itu memang bagus ya. Contohnya apa? Ada di stand-stand itu yang menunjukkan praktek baik dari penerapan kurikulum merdeka itu. Iya, gitu seperti itu. Jadi perspektif banyak berbentur. Iya, beda-beda kan kita lihat di Pulang Busur misalkan tuh beda, di Sukamara beda, di Kotim beda, di Kobar beda. Nah, itu memperluas cakrawala atau perspektif dari pemikiran ini baik dinas maupun kepala sekolah atau guru. Gitu, Mister. Mungkin untuk penutupan terakhir, Ya. mungkin Mister ada kata akhir atau juga pesan untuk pemirsa dan penonton yang bisa digunakan atau juga diterapkan sebagai amanat. Ya, jadi gini, bahwa situasi kondisi sekarang itu selalu berubah ya. Jadi kepastiannya itu adalah selalu ada perubahan. Karena itu kita harus terbuka terhadap perubahan. Kita harus menyiapkan, kita harus adaptif terhadap perubahan, dan kita harus menyiapkan diri untuk perubahan itu. Dan salah satu caranya adalah kita menerapkan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa menangkap perubahan itu, untuk bisa menyiapkan perubahan yang sedang terjadi. Mungkin itu ya. Terima kasih Mister untuk meluangkan waktunya juga. Ini mungkin terakhir di sini. Terima kasih. Oh iya, untuk sama-sama. waktunya. Sukses selalu ya Mas ya. Amin.